Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juana Melani Rahmaturbongs dengan NIM 4342410026. Di sini saya akan melakukan responsi membahas tentang modul 6 yakni Payment Gateway dari mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak web framework. Nah, karena ini lanjutan dari project sebelumnya, jadi di project sebelumnya itu saya menambahkan data vendor di sidebar yang akan menampilkan vendor apa saja yang ada. Nah, di sini saya ada dua vendor Warung Bu Lili dan Warung Jos. Untuk langkah-langkahnya di sini karena kita menggunakan Mitrans, jadi kita harus mendaftarkan Mitrans pada project kita. Karena ini datanya dummy, maka kita menggunakan sandbox. Kemudian ke pengaturan di access case. Nah, ini ada API key, client key, dan server key. Di sini kita salin dan masukkan pada project kita. Kemudian kita tambahkan di Bootstrap middleware payment callback agar mengizinkan Mitrans untuk mengirimkan callback ke server kita. Selanjutnya pada modul ini kita diminta untuk membuat atau menambahkan tabel vendor, menu, detail pesanan, dan pesanan. Maka di sini saya membuat dengan menggunakan migration. Di sini ada detail pesanan, menu, dan juga vendor. Kemudian saya juga membuat modelnya. Di sini ada model menu yang berrelasi dengan vendor dan detail pesanan. Kemudian ada pesanan yang berrelasi dengan detail pesanan. Kemudian ada detail pesanan yang berrelasi dengan menu dan juga pesanan. Dan yang terakhir ada vendor yang berrelasi dengan menu. Selanjutnya untuk daftarkan Ngrok ini, kita download. Kemudian filenya itu kita masukkan dalam folder project kita. Nanti akan muncul di dalam. Kemudian kita ketik Ngrok http 8. Nah, nanti akan muncul seperti ini dan linknya kita salin. Setelah itu kita masuk ke Mitrans di payment. Nah, finish redirect. Kita copy paste, kemudian tambahkan payment callback. Simpan. Nah, ini tujuannya agar Ngrok ini sebagai jembatan dari Mitrans ke server kita melalui internet. Nah, untuk code pembuatannya di sini di routes-nya saya membuat ini data vendor yang tadi di admin untuk lihat daftar data-data vendor. Kemudian di sini ada vendor. Di sini ada dashboard untuk dashboard vendornya, kemudian menu, create untuk tambah menu, store untuk menyimpan data menu, edit, update, destroy untuk hapus menu, pesanan untuk melihat pesanan lunas, dan detail pesanan. Kemudian untuk customer di sini ada order untuk melihat menu yang akan diorder, kemudian store apabila memesan, kemudian ada show untuk menampilkan payment token, kemudian yang terakhir callback. Untuk controllernya di sini saya membuat 3 controller. Yang pertama vendor controller, kemudian payment controller, dan yang terakhir pesanan controller. Nah, di dalam vendor controller ini ada private function get vendor. Ini untuk mengambil
ID vendor dari user yang login. Kemudian ada public function index. Index ini untuk mengambil data vendor yang ditampilkan di admin tadi, di project sebelumnya. Kemudian ini ada index untuk mengambil data vendor yang akan ditampilkan di admin atau di user pada project sebelumnya. Kemudian ini ada public function dashboard untuk data-data yang akan ditampilkan di dashboard. Di sini ada vendor ID. Ini dia mengambil sesi vendor yang masuk. Kemudian mengambil data pesanan dari ID vendor tersebut. Lalu total pesanan, total pendapatan, dan total menu. Kemudian ada public function menu yang akan menampilkan menu dari vendor yang login. Lalu ada create untuk tambah menu. Kemudian ada store untuk menyimpan data-data menu yang baru ditambah. Kemudian ada edit sesuai ID menunya. Kemudian ada update sama sesuai ID menunya. Kemudian ada pesanan. Ini data-datanya akan ditampilkan di page pesanan lunas. Kemudian ada detail pesanan sesuai ID pesanan. Dan yang terakhir ada public function destroy untuk menghapus menunya. Kemudian selanjutnya pesanan controller. Di sini ada index yang akan menampilkan menu sesuai vendornya. Kemudian di sini ada public function store request. Nah, di sini dilakukan cek apakah ada menu yang dipilih. Kalau tidak, maka akan menampilkan keranjang kosong. Kemudian hitung pesanannya. Ini untuk customernya, nama customer, ID customer. Kemudian ini totalnya 0, dilakukan pengulangan, dihitung jumlahnya, dan totalnya itu akan didapat dari harga dikali sama jumlahnya, jumlah menu yang dipilih. Kemudian di sini buat pesanan, nama total, metode bayar, dan status bayarnya itu 0 karena belum dibayar. Kemudian dilakukan pengulangan untuk mengisi detail pesanannya. Lalu return redirect ke URL bayar. Nah, karena ini redirect ke URL bayar dan ID tadi masuk ke payment controller. Selanjutnya yaitu payment controller. Di sini ada public function construct config, ini untuk konfigurasi Midrange-nya yang menghubungkan aplikasi kita ke Midrange. Kemudian ada show, ini untuk menampilkan detail pesanan. Kemudian ada public function token yang membuat token pembayaran agar muncul pop-up pembayaran. Kemudian di sini ada callback, ini untuk menerima status dari Midrange, apakah statusnya sudah dibayar atau belum. Selanjutnya untuk blade-nya, di sini saya membuat folder vendor dan folder customer. Dalam folder vendor ini ada folder admin, menu, pesanan, dan juga ada dashboard. Ini untuk menampilkan dashboard vendor yang isinya ada total menu, total pesanan, total pendapatan, dan ada tabel pesanan lunas. Kemudian untuk kelola menu, untuk menu vendor, di sini ada perulangan. Apabila ada isinya, maka akan menampilkan ini. Kalau tidak, maka menu belum ada.
Nah, di dalam pengulangan ini ada nama vendor, kemudian ada nama menu, akan menampilkan nama menu, kemudian harganya, dan di sini ada button edit dan juga hapus. Nah, di dalam pengulangan ini akan menampilkan gambar menunya, kemudian nama menu dan harga menu, dan juga ada button edit dan hapus. Ini ada edit di sini, ini untuk menampilkan pesan error. Kemudian ada form menginput nama menu, harganya, dan juga menginput gambarnya. Di sini tipenya file agar bisa mengambil gambar. Kemudian ada button kembali dan update. Kemudian di sini ada tambah menu, ini juga menggunakan pesan error. Kemudian ada form yang menginput nama menu, harga menu, dan juga gambar. Kemudian untuk pesanan, di sini ada pesanan indeks yang isinya ini pesanan count untuk menghitung jumlah pesanan. Ini untuk menampilkan pesan error. Kemudian ada tabel pesanan lunas. Di sini di dalam tabelnya ada for each pengulangan yang mengambil pesanan. Kemudian ini untuk menghitung nomornya. Ini akan menampilkan nama customer. Kemudian ini menampilkan detail menunya. Ini harga, waktu, dan juga statusnya. Terakhir ini ada button detail yang akan menampilkan halaman detail. Nah, ini. Nah, di halaman detail ini akan menampilkan informasi pesanan dari nama customer, metode bayarnya, total, dan waktunya. Kemudian akan menampilkan tabel detail menunya, dan ada button kembali. Nah, untuk data vendor di admin, di sini saya hanya membuat ini tabel untuk mengisi data-data vendor dari ID, nama, dan nama user. Kemudian untuk blade order, di sini ada select untuk option pilih vendornya, yang akan menampilkan menu dari vendor tersebut. Menunya itu ditampilkan di ID menulis. Kemudian di sini ada JavaScript. Ini untuk mengambil data menu dan vendor. Kemudian ada function load menu. Ini untuk mencari ID vendornya dan menampilkan data vendornya. Jadi menunya itu akan menampilkan gambarnya, nama menu, dan juga harga. Kemudian ada button kurang dengan function kurang. Kemudian ada input, ini menampilkan jumlah menu yang dipilih. Ini statusnya read only, jadi tidak bisa diganggu, cuma bisa dilihat. Kemudian di sini ada button dengan function tambah. Lalu data menu dan harganya akan dikirimkan. Kemudian ini ada function tambah untuk menambah jumlahnya tadi. Dan ada function kurang untuk mengurangi. Jika angkanya lebih besar dari 0, maka jika ingin dikurangi, maka dikurangi 1. Kemudian ini untuk menampilkan data menu vendor sesuai vendornya. Ini salah. Nah, jadi itu. Yang terakhir ada blade payment. Nah, di sini akan menampilkan nama, kemudian akan melakukan pengulangan detail pesanannya, nama menu dan jumlah, kemudian harganya, subtotal, dan totalnya.
Kemudian di sini ada button kembali dan bayar sekarang dengan ID bayar. Selanjutnya ada script midrange. Nah, ini digunakan untuk mengambil atau mengaktifkan pembayaran midrange di front end-nya. Kemudian di sini ada function bayar. Apabila diklik, maka akan meminta atau mengambil token. Kemudian apabila sudah ada tokennya, maka akan menampilkan pop-up. Kalau sukses, pembayaran berhasil. Kalau pending, menunggu pembayaran. Dan kalau error, pembayaran gagal. Kemudian apabila tidak ada menu yang dipilih, maka akan memunculkan notifikasi harap pilih menu terlebih dahulu. Kemudian ini untuk menampilkan pesan error apabila gagal. Untuk implementasinya, di sini karena customer tidak login, jadi di sini patch-nya saya ganti order. Nah, ini kita masuk di tampilan customer, yakni pilih vendor. Di sini vendor saya ada dua, ada Warung Jos dan Warung Bu Lili. Nah, kemudian kita pesan, pilih menu yang ingin dipesan, pesan, kemudian akan menampilkan detailnya dan kita bayar. Nah, di sini kita pilih metode pembayarannya. Di sini saya menggunakan virtual account. Kita copy, kemudian kita cari yang sesuai di midrange-nya. Kemudian bayar. Nah, kalau sudah successful, kita kembali cek status. Oke. Pembayaran berhasil. Nah, kemudian kita login ke vendor. Karena kita tadi pesan di vendor Bu Lili, jadi kita masuk di akun vendor Bu Lili. Nah, ini tampilan vendornya. Pesanan yang tadi masuk di pesanan lunas. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya. Nasi goreng, bakso. Totalnya 25. Kemudian di sini juga ada kelola menu. Bisa tambah menu. Simpan. Nah, kemudian bisa edit dan bisa hapus juga. Nah, untuk pesanan lunasnya ini, yang masuk di daftar pesanan lunas hanya customer yang memesan di vendor tersebut. Logout. Jadi di vendor satunya itu tidak ada customer yang tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.